Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah kami yang sangat mengasihi dan selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, lembutkan bagaikan tanah yang subur untuk menerima taburan firman-Mu. Dan kami mau menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Tertulis demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah video di media sosial yang menunjukkan seorang anak kecil yang menunjuk kepada foto neneknya dan mengaku itu sebagai dirinya. Ibu dari anak kecil ini kemudian meyakini bahwa anaknya itu adalah reinkarnasi dari sang nenek. Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2021, sekitar 30% masyarakat percaya pada reinkarnasi. Dan uniknya di kalangan Kristen ada sejumlah orang, yaitu sekitar 10 hingga 20% yang juga percaya pada reinkarnasi. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengajar demikian. Ini menandakan kurang baca Alkitab, kurang mengerti firman Tuhan. Kita perhatikan Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Berbeda dengan berbagai ajaran yang mengajarkan bahwa manusia terus-menerus dilahirkan kembali, mengalami reinkarnasi, dan kemudian lenyap menjadi ketiadaan, Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa semua orang mengalami satu kematian permanen. Hanya ada satu kali kematian jasmani. Tidak ada 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kita hidup di bumi ini hanya sekali ini saja, kemudian akan mati secara jasmani. Nanti baru akan mengalami kebangkitan pada akhir zaman dan dikumpulkan bersama Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak percaya akan mengalami penghukuman yang kekal. Nah, kita perhatikan saudara bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan adanya reinkarnasi. Semua manusia yang hidup akan mengalami satu kematian jasmani. Dan setelah kematian itu terjadi, setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka selama mereka hidup. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang besar yang meluputkan kita dari penghukuman kekal. Kuasa darah-Nya, kuasa penebusan-Nya membenarkan kita, sehingga kita tidak akan dihakimi dan tidak akan mengalami penghukuman dalam neraka yang abadi. Tapi kita akan mengalami kelepasan, keselamatan, dan anugerah hidup yang kekal oleh karena karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati hanya satu kali saja, tidak berkali-kali. Dia hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa semua orang.
Peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah keselamatan. Melalui kematiannya di atas salib, kita menerima pengampunan dosa, diperdamaikan dengan Allah, kita dibenarkan, dikuduskan, dan dijadikan anak-anak-Nya. Pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah akhir, tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan Yesus akan datang kembali di akhir zaman. Dan kedatangannya itu untuk memberikan keselamatan kepada kita yang dengan tekun menantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Selama kita masih bernafas, biarlah kita percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya dengan sungguh, dan setia kepadanya sampai akhir, agar kita mengalami penggenapan janji keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami, memberikan kami pengenalan yang lebih dalam akan Engkau, akan firman-Mu, dan akan hal-hal yang perlu kami ketahui. Kami sadari bahwa tidak ada reinkarnasi. Kehidupan yang kami jalani saat ini akan berakhir dengan kematian jasmani. Dan karena itu kami sadar, kami harus menjalani hidup ini dengan benar, dengan iman kepadamu, pertobatan yang sungguh, dan mengasihi Engkau sampai akhir. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada kehendak-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu, bertekun dalam iman dan kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu yang kudus atas setiap orang di bangsa kami, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berkat-Mu juga Tuhan, kiranya Tuhan curahkan atas semua bangsa. Anugerah-Mu juga atas semua orang, sehingga mereka diselamatkan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.